Hello guys, welcome back to my channel Trending Gallery 5. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul I. Film yang dirilis tahun 2015 ini disutradarai oleh Shankar dan dibintangi oleh Vikram dan Amy Jackson. I berkisah tentang balas dendam seorang pria terhadap orang-orang yang telah membuatnya menjadi bungkuk dan buruk rupa. Penasaran seperti apa ceritanya? Nah guys, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Seorang pengantin wanita dipukuli hingga pingsan dan diculik oleh pria buruk rupa. Ia dibawa kabur menggunakan kereta api dengan cara disembunyikan dalam keranjang sayur. Setelahnya, gadis itu disekap di sebuah rumah tua. Ada seorang pria bernama Linggesan. Linggesan adalah penggemar berat seorang model yang bernama Dia. Ia mengoleksi semua produk yang diiklankan oleh Dia. Linggesan punya hobi fitness dan ia bermimpi untuk memenangi kontes binaraga di mana pemenang kontes itu akan dijuluki dengan Mr. Tamil. Linggesan punya musuh bebuyutan yang bernama Raffi. Mereka sering cekcok mulut dan tidak jarang berakhir dengan baku hantam. Acara lomba binaraga digelar. Linggesan dan musuh bebuyutan yang bernama Raffi berhasil lolos ke babak final yang akan digelar pukul 5 sore. Sementara menunggu babak final, Raffi dan teman-temannya terlibat perkelahian dengan Linggesan hanya karena hal sepele. Selain memenangkan adegan perkelahian dengan Raffi dan teman-temannya, Linggesan juga berhasil memenangkan gelar Mr. Tamil dalam lomba binaraga dan ia akan diutus ke Belgia untuk gelaran tingkat internasional. Ia mendapatkan sejumlah uang dan dijadikan bintang iklan perusahaan Shakti Mitra. Raffi tidak terima. Ia mendatangi Linggesan dan berjanji akan balas dendam karena Linggesan membuatnya batal tampil di final setelah Raffi babak belur saat perkelahian. Ada seorang pria bernama John. John mengajak Dia untuk tidur bersamanya. Tetapi Dia menolak dengan mengatakan bahwa ia bukan tipikal cewek seperti itu. Sekalipun menekuni profesi model, Dia bukanlah wanita murahan seperti yang John bayangkan. Dia memulai syuting untuk iklan produk sebuah brand ternama. Linggesan kebetulan terlibat dalam proyek iklan di perusahaan yang sama. Ketika melihat idolanya Dia meliuk-liuk dengan bikini yang super seksi, Linggesan mendadak jatuh pingsan. Setelah selesai syuting, Linggesan yang sudah tersadar dari pingsannya meminta foto bareng Dia. Setelahnya Linggesan benar-benar mabuk kepayang. Linggesan akhirnya mendapatkan giliran untuk syuting iklan salah satu produk dan ia belum terlalu mahir dalam berakting. Beruntung, teman Linggesan yang bernama Babu selalu membimbingnya dalam hal akting. Dr. Vasudeb adalah paman Dia. Ia mengetahui jika John sering mengajak Dia tidur bersamanya. Vasudeb kemudian memperingatkan John agar jangan berani macam-macam kepada Dia. John tidak peduli. Ia terus mengajak Dia untuk tidur berdua, namun Dia tetap menolak. Kali ini John mengancam Dia. Jika Dia tidak mau ditiduri, maka John akan melarang perusahaan untuk menggunakan Dia sebagai bintang iklan produk mereka. Dia tidak peduli. Ia merasa dirinya bisa sepopuler sekarang bukan karena John, melainkan karena bakat yang ia miliki. Setelahnya, John mengganti Dia dengan model yang bernama Linda. Dia tidak terima. Ia menghubungi pihak agensi periklanan perusahaan. Namun, mereka mengatakan bahwa John memiliki relasi yang kuat dengan bos perusahaan dalam hal menentukan siapa bintang iklan yang akan dipilih. Dia kebingungan. Ia kemudian meminta bantuan dari penggemar beratnya yang bernama Linggesan. Suatu hari, Dia mendatangi gym di mana Linggesan biasa berlatih. Dia meminta bantuan Linggesan
untuk menjadi model yang mendampingi dirinya saat syuting produk di Cina pada bulan September mendatang. Ling Gesan senang dengan kehadiran dia, tetapi ia menolak menjadi model pendamping karena di saat bersamaan, Ling Gesan harus ikut kontes binaraga mewakili India di Belgia. Dia berusaha membujuk Ling Gesan. Demi pujaan hatinya, Ling Gesan akhirnya luluh hatinya dan setuju untuk menjadi model pendamping dia. Ling Gesan terlihat keren dan mempesona setelah dipermak oleh penata rambut yang bernama Osma. Osma adalah seorang waria dan ia merupakan hairstylist yang populer. Setelahnya, Ling Gesan kemudian diminta untuk mengubah nama modelingnya menjadi Lee. Dia kemudian mempromosikan Lee kepada agen periklanan yang bernama Maya. Maya tertarik dengan ide dia. Maya kemudian meminta bosnya agar menyandingkan dia dengan Lee. Mereka melakukan syuting iklan di negeri tirai bambu. Lee dan dia berangkat ke Cina. Lee ternyata tidak bisa akting. Ia sangat kaku dan tidak punya chemistry dengan dia. Sutradara yang bernama Sentil marah-marah. Sentil meminta dia untuk berpura-pura menjadi pacar Lee. Dengan demikian mereka akan punya chemistry yang kuat. Lee sangat mengagumi dia. Dengan memacari Lee, maka dia akan lebih mudah untuk memintanya melakukan adegan syuting yang diinginkan oleh perusahaan. Dia pada akhirnya menuruti saran dari sutradara. Ia berpura-pura menyatakan perasaan cintanya kepada Lee. Lee awalnya tidak percaya. Namun setelah dia meyakinkannya, Lee akhirnya bersorak kegirangan. Syuting iklan akhirnya bisa berjalan dengan baik, tetapi dia mulai merasa serba salah karena Lee menganggapnya sebagai kekasih sungguhan, sedangkan dia tidak menyukai Lee. Di sisi lain, hairstylist waria yang bernama Osma tergila-gila kepada Lee, tetapi Lee tidak mau bermain adu pedang dengannya. Lee dan dia kembali kencan. Lee bermimpi punya sebuah rumah idaman yang dipenuhi dengan kebun bunga, seperti yang ada di lokasi ketika mereka syuting saat ini. Di sana ia bermimpi hidup bahagia dengan dia untuk selama-lamanya. Setelah itu, Lee meminta dicium. Dia menolak. Dia akhirnya berkata jujur dan mengaku jika ia hanya berpura-pura mencintai Lee demi kelancaran syuting iklan semata. Lee kecewa setelah mengetahui betapa teganya dia terhadap dirinya. Dia merasa bersalah. Keesokan harinya, ia meminta maaf. Lee benar-benar pria sejati. Ia bersedia memaafkan dia. Lee bahkan profesional. Saat syuting berlangsung, ia bisa tampil meyakinkan tanpa melibatkan perasaannya. Mengetahui Lee dan dia bubaran, Osma segera mengambil kesempatan untuk mendekati Lee. Ia mengajak Lee untuk jalan berdua. Setelah melihat Lee dekat dengan Osma, dia justru mulai merasa cemburu. Perlahan ia sadar jika ia mulai jatuh cinta kepada Lee. John kaget karena dirinya mendadak diganti oleh Lee. John tentu saja marah. Ia kemudian mengatur sebuah siasat. John mengetahui jika Lee adalah model yang dipasangkan dengan dia. Ia mengirim orang-orang untuk menyiram air keras ke wajah Lee. Tetapi Lee berhasil lolos dari siraman air keras itu. Dan setelahnya perkelahian pun tidak terelakkan. Lee berhasil mengalahkan semua penjahat tadi. Tak lama setelah itu, dia mendatangi Lee. Kali ini dia benar-benar menyatakan cintanya, tetapi Lee justru meninggalkan wanita itu karena Lee menganggap dia sedang mempermainkan perasaannya. Pria buruk rupa mendatangi kediaman Raffi dan membakarnya. Setelah tubuh pria itu terbakar, pria buruk rupa ini kemudian mematikan apinya. Tak lama kemudian, ia lari melalui pintu belakang bersama seorang pria. Pria buruk rupa memasukkan ramuan di dalam kosmetik milik waria yang bernama Osma. Wajah Osma mendadak menjadi jelek dan dipenuhi dengan bulu. Dia bertanya,
siapa penculik itu dan kenapa ia menculik dia. Tetapi sang penculik tetap memilih bungkam. Penculik dengan wajah buruk rupa ini kemudian memutar iklan yang menampilkan dia dan Lee. Iklan yang dibintangi oleh dia dan Lee sukses besar di pasaran. Penjualan produk parfum yang mereka bintangi meningkat drastis. Mereka bahkan diminta untuk menjadi bintang iklan di beberapa produk lainnya. Hal ini membuat Lee berubah menjadi pria yang tajir. Suatu hari dia membawa Lee ke sebuah lokasi. Ia membeli sebuah lahan untuk membangun rumah dan mereka akan tinggal di sana. Seperti mimpi Lee. Lee tersentuh hatinya akan kejutan yang dia berikan kepadanya. Ia akhirnya sadar jika dia benar-benar mencintainya. Dan mereka berdua kemudian menjadi pasangan kekasih. John mendatangi bosnya. Ia kehilangan semua kontrak iklan perusahaan besar. Orang-orang lebih memilih pasangan dia dan Lee. John hanya mendapatkan iklan dengan produk yang receh. Lee menemui bos perusahaan dan ia mengutarakan niatnya untuk menolak membintangi iklan salah satu produk karena produk itu mengandung zat berbahaya yang mematikan jika dikonsumsi. Media berdatangan menanyakan perihal penolakan ini. Lee berkata jujur dan apa adanya. Ia mengaku bahwa produk itu tidak aman. Akibatnya demo besar-besaran menolak produk tersebut terjadi di mana-mana. Alhasil, penjualan menurun dan saham perusahaan juga anjlok. Melihat hal itu, bos perusahaan yang bernama Prabu murka. Lee dan dia mendapatkan penghargaan sebagai bintang iklan terbaik. Saat ditanya media tentang hubungan mereka berdua, Lee mengatakan bahwa mereka akan segera menikah. Bahkan malam itu, Lee bertunangan dengan dia. Prabu, John, dan Osma tidak menyukai hubungan mereka. John kemudian membayar Ravi untuk membunuh Lee. Lee berhasil mengalahkan Ravi dan John, tetapi ia kemudian merasa limbung dan tumbang tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Lee menemukan dirinya berada di sebuah mobil. Tidak hanya itu, Lee juga menemukan bekas suntikan di bagian lengannya. Teman Lee yang bernama Babu menangkap dan menyekap pembantu Tuan Prabu. Ia membakar menara kontrol yang membuat semua CCTV di rumah Tuan Prabu tidak berfungsi. Pria buruk rupa masuk ke dalam rumah Tuan Prabu dan ia mulai menuangkan madu di sekujur tubuh bos dia itu dan melepaskan 330.000 ekor lebah. Dia meminta izin ke toilet. Ia mencoba melarikan diri. Saat pria buruk rupa masuk ke dalam toilet dan mencarinya, dia justru memukul pria itu hingga pingsan. Dia mencoba keluar tetapi semua pintu terkunci. Ia kembali mendatangi pria buruk rupa tadi untuk mengambil kunci. Saat merogoh kunci di saku pakaiannya, dia menemukan ponsel. Dia melihat foto dirinya dan Lee di dalam ponsel itu. Dia kemudian batal melarikan diri. Ia penasaran kenapa pria buruk rupa itu bisa mendapatkan ponsel Lee. Dia kemudian mengikat dan memaksa pria buruk rupa tadi untuk mengaku dengan bertanya, "Siapa kau sebenarnya dan kenapa ponsel Lee ada padamu? Katakan di mana Lee?" Pria itu menjawab, "Aku sudah membunuh Lee." Lee mulai merasakan kelainan pada dirinya. Rambutnya rontok dan giginya juga copot. Ia segera konsultasi dengan dokter Vasudev. Sang dokter mengatakan tidak perlu cemas karena ia akan melakukan uji lab dan mengobati Lee. Hari berganti dan keadaan Lee semakin parah. Tubuhnya bahkan sekarang mulai menjadi bungkuk dan tumbuh kutil di mana-mana. Menurut dokter Vasudev, Lee menderita sejenis penyakit gangguan genetika dan penyakit ini belum ada obatnya. Lee menangis. Ia meminta dokter untuk menghentikan pernikahannya dengan dia dan merahasiakan semua ini. Dia ternyata berhasil membangun rumah impian Lee yang dikelilingi oleh bunga-bunga. Ia menunggu kedatangan Lee, tetapi Lee tidak pernah datang. Ia menghilang tanpa kabar dan berita. Ibunya meminta dia untuk berhenti berharap kepada Lee, tetapi dia bersikukuh bahwa Lee pasti akan datang.
Lee bersembunyi di sebuah gudang. Temannya Babu memintanya keluar untuk memberitahu kebenaran yang terjadi kepada dia. Tetapi Lee tidak mau. Ia kemudian memilih bersembunyi di ruang gym miliknya. Lee sebenarnya pernah mencoba bertemu dengan dia dengan kondisinya yang seperti itu. Tetapi dia justru mengira jika Lee adalah pengemis. Temannya Babu ikut sedih melihat nasib Lee. Lee mencoba bunuh diri dengan terjun di sungai. Namun ia berhasil diselamatkan oleh orang-orang. Babu kemudian membawa Lee ke rumah sakit. Dokter yang merawat Lee adalah Dr. Rajan. Dan ia meminta catatan medis Lee dari temannya Babu. Lee menangis setelah mengetahui bahwa dirinya masih hidup. Babu berusaha untuk menenangkan Lee. Babu dan Lee kemudian menyusun sebuah rencana untuk memalsukan kematiannya sendiri. Dengan demikian dia tidak akan mencarinya lagi. Mereka meminta bantuan Dr. Vasudeb untuk mendapatkan mayat seseorang dengan perawakan yang mirip dengan Lee. Dan menciptakan kematian palsu di mana Lee seakan-akan tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Dokter Rajan yang memeriksa catatan rekaman medis Lee menemukan bahwa ternyata Lee terjangkit virus influenza H4N2 atau yang dikenal dengan virus I. Dokter Rajan berniat untuk memeriksa kembali kesehatan Lee, tetapi media justru memberitakan bahwa Lee tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Ibu dia jatuh sakit. Ia tidak mau makan selama dia tidak menikah. Demi keselamatan sang ibu, dia akhirnya memutuskan untuk menikah. Dia dijodohkan dengan seorang pria yang bernama Farun. Awalnya Farun setuju untuk menikah dengan dia. Tetapi setelahnya, Dr. Vasudeb memberitahu ibu dia bahwa Farun membatalkan rencana pernikahan mereka. Konon menurut sang dokter, Farun batal menikah dengan dia karena Farun mendengar rumor bahwa dia dan Lee sudah begitu intim saat pacaran. Farun takut jika dia sudah tidak perawan lagi. Makanya ia memilih mengundurkan diri. Karena khawatir tidak ada pria yang mau menikah dengan putrinya, ibu dia kemudian meminta dokter untuk menikahi dia. Bahkan Lee juga mengemis memohon agar Dr. Vasudeb bersedia menikah dengan dia. Dokter sendiri merasa keberatan karena menurutnya dia sudah ia anggap seperti putrinya sendiri. Setelah Lee mengemis dengan sungguh-sungguh, Dr. Vasudeb akhirnya menyanggupi permintaan Lee untuk menikah dengan dia. Dr. Rajan secara tidak sengaja kembali bertemu dengan Lee. Ia memberitahunya bahwa Lee terkena virus. Seseorang mungkin menyuntikkan virus itu kepadanya. Lee jadi teringat bahwa pada lengannya pernah terdapat bekas suntikan. Setelah Dr. Rajan pergi, Lee justru melihat Raffi. Ia kemudian membuntutinya dan menemukan Raffi sedang minum-minum bersama komplotan penjahat, yaitu John, Prabu, dan Osma. Mereka mengetahui kehadiran Lee dan mengejek pria itu. Ternyata Dr. Vasudeb adalah aktor dari semua sandiwara jahat yang dimainkan terhadap Lee. Vasudeb adalah orang yang menyuntikkan virus kepada Lee agar ia bisa merebut dia dari Lee. Karena Vasudeb sudah jatuh cinta kepada dia sejak dia masih duduk di bangku sekolah. Vasudeb akhirnya berkomplot dengan John dan teman-temannya untuk menghancurkan Lee. Dr. Vasudeb kemudian menyuntikkan virus influenza H4N2 kepada Lee. Setelah Lee mengetahui kejahatan Vasudeb dan teman-temannya, ia bersumpah akan membalas dendam. Tetapi Lee justru ditertawakan. Lee berniat menghabisi mereka, tetapi karena kondisi tubuh Lee yang bungkuk dan sedang sakit, ia tidak mampu mengimbangi John dan teman-temannya. Dr. Vasudeb tidak ingin Lee mati malam itu. Ia berencana membunuh Lee setelah pernikahannya dengan dia. Mereka kemudian menyekap Lee dalam sebuah gudang. Lee berhasil melepaskan diri dan menculik dia dari rumahnya seperti pada adegan di awal film. Lee tidak rela dia menikah dengan dokter jahat seperti Vasudeb.
Lee pada akhirnya menceritakan semua yang terjadi kepada dia. Setelah mendengar pengakuan Lee, dia jatuh pingsan. Lee mendatangi kediaman Vasudeb untuk balas dendam. Tetapi ia justru dipukuli babak belur oleh dokter itu. Beruntung, anjing kesayangan Lee mengenali dirinya. Ia menggigit Vasudeb yang membuat Lee bisa melarikan diri. Dia menangis saat memeluk Lee. Ia mengatakan bahwa bagaimanapun bentuknya, Lee adalah tetap kekasihnya. Lee menolak untuk mencintai dia karena menurutnya Lee yang dulu sudah mati. Lee sadar jika dirinya tidak layak untuk dicintai dia dengan kondisi seperti saat ini. Babu adalah teman Lee. Ia mendatangi orang-orang yang pernah mencelakai Lee. Babu mengambil foto-foto mereka dan mengejeknya. Orang pertama yang Babu datangi adalah Raffi. Pria berotot ini dulunya pernah dibakar oleh Lee. Babu juga mendatangi waria yang bernama Osma. Tubuh dan wajah Osma terlihat dipenuhi bulu akibat krim yang dioleskan Lee. Dan yang terakhir adalah bos perusahaan yang bernama Prabu. Pria ini dulunya diserang dengan menggunakan ribuan lebah. Target balas dendam Lee yang selanjutnya adalah John. Sebelum Lee balas dendam kepada John, John terlebih dahulu mencari Lee untuk membunuhnya. John mengejar dan memukuli Lee. Lee tidak mampu mengimbangi John. Ia terdesak, tetapi sejurus kemudian Lee mengajak dia pergi. Ia ingin mengantar dia kembali ke rumahnya. Dia tetap ingin bersama Lee, tetapi Lee mengatakan bahwa dirinya yang dulu sudah mati dan ia tidak ingin lagi bersama dengan dia saat ini. Dia kemudian berkata, "Lee, jika aku memiliki wajah seperti itu, apakah kau juga akan meninggalkanku?" Setelah itu, dia mengajak Lee ke rumah idamannya yang dipenuhi dengan kebun bunga. Ia berkata, "Tidak akan ada orang yang mengganggu cinta kita di sini." Dia menggandeng Lee dan mereka berjalan bersama, layaknya pengantin baru. Beberapa bulan kemudian, Babu mengunjungi John. Wajah John ternyata hancur lebur setelah insiden tersengat listrik di atas kereta api. Setelah itu, Babu mendatangi kamar di mana Dr. Vasudeb dirawat. Ternyata ketika Vasudeb memukuli Lee di rumahnya dan anjing kesayangan Lee menyelamatkan Lee dengan cara menggigit Dr. Vasudeb. Setelah itu Vasudeb membeli obat dan obat itu ternyata telah ditukar oleh Babu dan Lee dengan virus AI yang membuat Dr. Vasudeb berubah menjadi buruk rupa seperti Lee. Film ditutup dengan adegan di mana Lee mendapatkan pengobatan dari Dr. Ajan dan perlahan sakit yang ia derita mulai sembuh. Lee akhirnya kembali pulih menjadi setampan sedia kala dan film pun berakhir.